yang mengingkari sejarah adalah generasi yang tidak memiliki masa lalu dan masa depan. Dan hari ini perlu kita ketahui bahwa tempat ini merupakan sejarah pertama kali Presiden Republik Indonesia kita Insinyur Soekarno yang menempati atau menipak kaki yang pertama kali di Halmahera Tengah pada tahun 1900. Ada yang tahu? Generasi menilai, ada yang tahu? Pertama kali? Pastinya pada tanggal 12 Oktober tahun 1954 pertama kalinya Bung Karno, presiden pertama kita, menginjakkan kaki di bumi Fagogoro di Tugu Monas. Terimalah persembahan pertama dari generasi Kampung Melilai, tarian Kene-Kene dari Sanggar Kabatan. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada sore hari ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga alhamdulillah kami dapat berkumpul di lapangan Trikora ini untuk mengikuti pembukaan Kampung Milenial dalam rangka memperingati 3 tahun kepemimpinan Elang Rahim. Ya Allah, ridhai dan rahmatilah kami semua yang hadir pada sore hari ini. Allah, janganlah Engkau biarkan perpecahan di antara kami. Allahumma ya Allah ya Karim sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Yusuf Hasan selaku Kepala Kesejahteraan Rakyat atau Bapak Kabak Kisrah. Semoga apa yang dibacakan tadi kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama kedua pemimpin kita Bapak Edi Langkara dan Bapak Abdul Rahim Meodeani, karena telah memasuki kiprah 3 tahun dalam kepemimpinannya. Semoga dapat melanjutkan era Fagogoro atau dapat memimpin Kabupaten Halmahera Tengah yang semakin maju. Untuk itu berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, dan kepada Ibu Bupati yang selalu setia mendampingi Bapak, dan Ibu Wakil Bupati juga. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti sambutan dari Ketua Panitia, yakni kepada Kakak Bakir Usman. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Pak Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, dan yang terhormat Bapak Dandim, dan yang terhormat Bapak Dan Ramil, dan yang saya hormati Kepala SKPD yang hadir pada sore hari ini. Dalam kegiatan ini perlu saya sampaikan bahwa masing-masing komunitas ini menampilkan ide, gagasan, serta bisa berekspresi sesuai dengan apa yang dimiliki masing-masing, menunjukkan kemampuan masing-masing. Pentas yang akan dilaksanakan, selain daripada tadi pagi sudah kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, kirap Fagogoro direncanakan besok, dan juga ada
dipertunjukkan panggung bebas ini ada musikalisasi puisi. Jadi musikalisasi puisi itu bebas, bebas disampaikan, entah itu berupa kritik, masukan dan lain sebagainya, bisa disampaikan di sini. Karena biasanya anak-anak muda kan Facebook, lewat media-media. Nah, ini panggung bebas disediakan oleh panitia milenial untuk bisa menyampaikan aspirasi. Dan juga bertepatan dengan Hari Ibu, maka segenap panitia Kampung Milenial dan Kirap Fagogoro mengucapkan selamat Hari Mama bagi mama-mama yang hadir pada hari ini, dan lebih khusus bagi mama yang selama ini menjadi orang tua tunggal dalam memperjuangkan pendidikan anak. Selamat Hari Mama, mama terbaik alam semesta. Torang anak muda, torang milenial, torang orang Halmahera Tengah, salam anak muda. Torang sabarang bikin tapi torang punya kreativitas. Terakhir dari kami, panitia Kampung Milenial mengucapkan selamat untuk pencapaian 3 tahun kepemimpinan Elang Rahim yang telah berupaya keras mewujudkan pemerintah pembangunan di wilayah Weda, Patani, dan GB. Dan kami pemuda siap bekerja keras dan mendukung pemerintahan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Salam anak muda, salam milenial. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ibu buat Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan seluruh ibu-ibu dan mama-mama yang hadir di sini. Tepuk tangan sekali lagi buat ibu-ibu yang hebat. Iya, karena ibu telah melahirkan kita sehingga melahirkan sosok pemimpin kita, yaitu Bapak Bupati Edi Langkara dan Bapak Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan Bupati Halmahera Tengah sekaligus meresmikan Kampung Milenial yang ada di Kota Weda. Yang terhormat Bapak Dr. Andos Edi Langkara MH, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wakil Bupati bersama Ibu, Pak Dandim bersama jajaran TNI dan yang mewakili Kapolres, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama pengurus, Ibu Ketua Dharma Wanita, dan tamu kehormatan di sini, di tamu milenial, selain tamu para pimpinan OPD, ada juga tamu yang datang dari luar Maluku Utara. Ada Bung Roni dan aku sering kita kenal begitu. Ini dulu artis, sekarang politisi, tapi namanya penyanyi tak akan hilang. Jadi Bung Roni Sapulete ini sebentar nanti beliau akan menyumbangkan sebuah lagu untuk kita di sini. Beliau ini hidup di 3 generasi, sejak milenial sampai opa milenial. Tapi beliau ini merasa masih tetap milenial dengan performa yang begini, tetapi jiwa dan raganya seperti usia 17 tahun. Ketua panitia yang saya hormati bersama seluruh kru panitia dan saudara-saudaraku, teman-teman milenial sekota Weda yang saya banggakan dan saya cintai, generasi masa depan. Sejarah hari ini adalah sejarah bagi generasi masa depan. Usia 17 tahun hari ini yang akan kita cetak sebagai pemimpin-pemimpin daerah ini di 20 tahun bahkan 25 tahun yang akan datang sebagai pewaris pemimpin-pemimpin di daerah ini. Jadi kalau 17 tahun hari ini atau 20 tahun, itu artinya kalau kita plus dia lagi tambah 20 tahun, itu artinya 40 tahun yang akan datang usia Anda, atau 35 tahun Anda sudah melakukan sebagai atau berperan sebagai pelaku pembangunan di daerah ini. Maka betapa pentingnya peran dari generasi muda yang saat ini kita sapa dengan kaum milenial. Kalau
kaum milenial ini adalah usia dari usia muda, usia 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, kemudian 19, 20. Saya juga masih merasa milenial. Yang milenial papa. Begitu. Saya dengan teman-teman SKPD ini, saya dengan pewakil teman-teman ini, milenial kalau keluar kampung. Jago semua. Balik kemari itu jago hilang. Mengada pom nih. Saudara-saudara sekalian, teman-teman generasi muda, kaum milenial yang saya hormati, gagasan ini bagi saya dan pewakil ini luar biasa dalam rangka memperingati 3 tahun pemerintahan Elang Rahim sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Halmahera Tengah, bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah. Pada tanggal 23 nanti esok akan memasuki genap 3 tahun sebagai pemimpin di daerah ini. Dalam memperingati 3 tahun pemerintahan Elang Rahim ini yang dilakukan secara sederhana oleh teman-teman milenial, bagi saya merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita mendapat tempat di hati anak-anak muda yang telah merespon dinamika sosial yang terjadi di daerah ini dan khususnya di Kota Weda sebagai simpul dari semua urusan, baik itu di bidang pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan keamanan dan ketertiban sekalipun. Peringatan yang dipelopori oleh kaum milenial ini dari 7 komunitas sebagaimana yang telah disebutkan tadi merupakan sebuah prestasi atau sebuah keberhasilan dari bentuk komunikasi yang diperankan oleh Elang dan Rahim kepada generasi muda Kota Weda, sehingga dapat merespon apa yang menjadi kehendak bersama, bagaimana kita membangun, bagaimana kita melayani, serta bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ini secara baik di tengah-tengah masyarakat yang penuh dinamis ini. Saudara-saudara sekalian, di momentum yang baik ini, di sore hari yang cerah ini, dapat saya sampaikan kepada seluruh yang merasa diri sebagai milenial hari ini, bahwa Anda pemilik masa depan terhadap negeri ini. Halmahera Tengah yang dulu yang terdiri dari Weda dan Patani, atau kita mengenal segmen wilayah ini hanya GB, Patani dan Weda. Dengan Weda ini meliputi Wairoro sampai dengan Dote. Hari ini wilayah Weda menjadi 5 kecamatan dan Patani menjadi 4 kecamatan, dan kemudian Pulau GB waktu itu sebagai camat pembantu hari ini menjadi kecamatan secara administratif. Kita mengalami sebuah perubahan besar setelah diundangkannya Undang-Undang Pemekaran pembentukan Provinsi Maluku Utara yang dipisahkan dari Provinsi Maluku pada waktu itu. Dan kemudian bersamaan itu pula daerah-daerah di bawahnya dimekarkan. Halmahera Tengah waktu itu yang berada di Tidore Kepulauan dengan ibu kota Suasio pada waktu itu, kita harus menerima kenyataan bahwa daerah ini harus dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan, yaitu Tidore Kepulauan atau kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, dan kemudian Halmahera Tengah digeser, dipindahkan di wilayah atau di kota Weda sebagai pusat pemerintahannya yang meliputi Weda, Patani dan Pulau GB. Kenyataan ini yang harus saya sampaikan, bahwa bentuk daerah kita yang terjadi seperti ini adalah bagian dari peran generasi muda pada waktu itu
yang ketika itu kita belum mengenal adanya kaum milenial. Kita hanya mengenal adanya eksponen-eksponen pemuda dan mahasiswa waktu itu. Antara KMPI dengan pemuda dan pelajar asal Weda, Patani, dan GB pada waktu itu, termasuk saudara-saudara kita di Maba, memperjuangkan pembentukan Halmahera Timur pada waktu itu. Dan kemudian realitasnya oleh pemerintah pusat melahirkan ini 3 daerah. Sebagai manusia yang beragama, sebagai insan yang beragama, tentu kita mensyukuri nikmat ini. Tentu kita mensyukuri rahmat ini yang telah melahirkan daerah ini menjadi 3. Dan faktanya secara politik, orang Weda dan Patani menjadi tuan rumah di negeri sendiri sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Meskipun demikian, sebagai tuan rumah, kita bercita-cita untuk hidup setara dengan bangsa-bangsa lain di Maluku Utara. Pada saat itu, saudara-saudara sekalian, di adik-adik atau teman-teman kaum milenial, perlu saya sampaikan, untuk generasi Halteng atau generasi Weda, Patani, Weda, Maba, termasuk Wasilei dan Gani Timur, untuk kita mendapatkan posisi jabatan 1 eselon 1 saja, 1 eselon di bidang jabatan kepala dinas saja, susah luar biasa pada waktu itu. Dan hari ini kenyataannya telah berbeda jauh dengan harapan ketika itu, yang sulit untuk kita dapatkan. Hari ini kompetisi itu sudah berada di lingkungan kita sendiri. Putra Weda, putra Patani, putra GB. Dengan tentu sebagai tuan rumah yang baik, tentu harus membuka diri bahwa kota Weda sebagai pilar utama, etalase Halmahera Tengah ini, saya nyatakan sebagai kota yang terbuka untuk seluruh etnis di Republik ini. Karena itu di birokrasi kita tidak semua 100% diduduki oleh putra-putra asal Weda, Patani, dan GB. Kita harus sadar bahwa kita hidup bertetangga dengan wilayah-wilayah lain. Kita memiliki keluarga dan tetangga yang ada di daerah lain. Kita punya tetangga Tidore, kita punya tetangga Ternate, kita punya tetangga adalah suku Makean. Kita punya saudara-saudara kita dari Jawa. Kita punya saudara-saudara kita yang ada dari Sulawesi. Kita punya saudara-saudara kita yang juga dari Maluku, termasuk yang ada di Papua. Kenyataan itulah yang kemudian kita saksikan kota Weda sebagai kota Indonesia mini yang kita saksikan hari ini. Seluruh etnis ada di kota Weda. Dapat saya sampaikan kepada seluruh kaum milenial ini agar kita tampil sebagai insan yang santun. Karena sebagai pemilik daerah ini di hari-hari yang akan datang, kita harus budayakan ini, bahwa kita menginginkan satu bangsa yang maju, kita menginginkan satu negeri yang maju. Hanya satu syaratnya, kita harus menciptakan kehidupan ini, dia harus heterogen. Kita harus membaur, dapat menerima suku-suku yang ada di Indonesia ini untuk hidup bersama di negeri ini. Bagi kaum milenial, catat hari ini 20 tahun yang akan datang, Anda telah berperan. Atau generasi yang hari ini di atas 20 tahun, 15 tahun ke depan Anda akan berada di depan, garda terdepan sebagai pemimpin di daerah ini. Sadar atau tidak, dalam secara evolusi, secara natural, saudara-saudara akan menjadi pemimpin sebagaimana harapan daripada ketua penyelenggara tadi. Bahwa di hari yang akan datang, 15-20 tahun yang akan datang, Anda akan menempati garda terdepan sebagai perancang, sebagai desainer, dan sebagai pengambil keputusan dalam pembangunan di daerah ini. Karena itulah saudara sekalian, saya ingin mendorong dalam cita-cita pemerintahan Elang Rahim ini, kita tidak boleh hidup terkungkung dengan posisi kita sendiri. Kita harus membuka diri dan kita mampu membangun interaksi yang baik. Hanya dengan kompetisi yang baik itulah akan melahirkan kualitas pembangunan dan kualitas manusia yang baik. Hal ini sejalan dengan apa yang kita cita-citakan di dalam mukaddimah Fagogoro kita, dalam cita-cita perjuangan kita sebagai negeri Fagogoro yang telah kita tetapkan sebagai cita-cita pembangunan.
sebagai visi pembangunan kita, terciptanya masyarakat Halmahera Tengah yang maju dan sejahtera berdasarkan Fagogoro. Terciptanya masyarakat Halmahera Tengah yang maju dan sejahtera berdasarkan Fagogoro. Maju tentu kita mengerti tentang indikator-indikatornya. Sejahtera kita tahu tentang indikator-indikatornya. Paling tidak kita merasakan tentang adanya kebutuhan yang kita dapat gapai secara jasmania dan kita gapai secara rohania. Bagaimana di dalam payung Fagogoro? Fagogoro ini yang bicara tentang nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai penghormatan kita terhadap bangsa lain, nilai-nilai pengakuan terhadap entitas yang lain. Fagogoro ini yang mengajarkan kita terhadap budi dan bahasa. Fagogoro ini yang mengajar kita terhadap sopan dan santun. Fagogoro ini pula yang mengajarkan kita terhadap ngaku dan rasai. Inilah yang saya katakan bahwa sebagai ummul kitab di dalam perjuangan pembangunan masyarakat Halte, kita harus bangga dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita memiliki nilai-nilai Fagogoro. Tanpa Fagogoro, kita tidak akan memiliki jalan panjang terhadap cita-cita kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, Fagogoro mengajarkan kita untuk bagaimana kita dapat menerima bangsa lain. Fagogoro itu juga mengajarkan kita untuk kita sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah lingkungan bangsa lain. Fagogoro juga itu dia mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa mengenal suku yang lain. Meskipun demikian, itu bukan berarti kita mengabaikan tentang potensi-potensi lokal yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, di sore hari yang berbahagia ini, melalui peran kaum muda, kaum milenial, dengan menegaskan tentang identitas sebagai generasi muda masa depan, saya ingin titipkan ini, titipan saya sebagai pemimpin di daerah ini. Jadikan diri Anda sebagai masyarakat yang terbuka, sebagai individu yang mampu membangun interaksi, karena kita tidak hanya hidup di Halteng ini, saudara-saudara sekalian. Di Maluku Utara ini, Halteng ini memiliki sumber daya alam terbesar. Kita memiliki investasi nasional dan internasional. Kita memiliki perusahaan-perusahaan raksasa di negeri ini. Bangsa telah mempercayai negeri ini dengan investasi ratusan triliun rupiah yang bertebaran di daerah ini. Ya di Pulau Gebe, yang di Weda. Kami sadar, saya dengan Wakil Bupati sadar, karena itulah tahapan ini kita memerankan generasi muda kita untuk mengambil langkah terdepan. Paling tidak di forum ini, di mimbar milenial ini, saudara-saudara sekalian, sebagai tonggak awal saudara-saudara sekalian untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan kritik terhadap pemerintah yang saat ini saya pimpin, saudara-saudara sekalian. Saya terbuka untuk saudara menyampaikan pandangan dan pikiran. Saya terbuka dan siap untuk menerima kritik terhadap berbagai rumusan dan kebijakan yang telah saya tempuh kurang 3 tahun ini. Hanya pemerintahan yang sehat itulah yang mampu menerima kritik dan pandangan dari saudara-saudara sekalian. Langkah ini saya dengan Wakil Bupati dorong kepada kaum milenial dengan forum yang terbuka bebas seperti ini. Ini termasuk langkah yang berani untuk memberikan panggung kepada pihak-pihak untuk menyampaikan pikirannya di sini. Dan hanya suatu bangsa itu akan maju pemimpin yang mampu membuka diri untuk dikritik dan disampaikan pandangan-pandangannya. Ini awal daripada kemajuan kita terhadap demokrasi kita. Ini awal dari kemajuan kita terhadap bagaimana kita saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya. Ini juga media untuk menampung terhadap pikiran-pikiran kaum muda. Karena itu saudara sekalian, sekali lagi saya titipkan soal nilai-nilai Fagogoro. Bagaimana orang Weda bisa berbaik hati, bagaimana orang Patani bisa berbaik hati, kemudian orang Gebe bisa berbaik hati. Sesama ini melakukan interaksi yang baik dan kemudian punya kemampuan untuk menerima realitas bahwa wilayah ini tidak bisa kita tutup seperti daerah-daerah lain, tidak bisa.
Karena kita ini lintas bangsa-bangsa, seluruh etnis di Indonesia, bahkan di internasional. Halmahera Tengah ini adalah mata dan telinganya Jakarta, dengan investasi yang ratusan triliun di sini. Saya dengan Wakil Bupati kadang-kadang ke Jakarta menyampaikan kritis kepada pemerintah di pusat. Jangan hanya investasi yang besar-besar, tetapi tidak memberikan ruang yang besar bagi pemerintah dan rakyat Halteng. Ini yang selalu kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Sebagai forum evaluasi terbuka oleh masyarakat melalui kaum milenial ini, tentu Anda belum melihat banyak yang kami lakukan di wilayah Halteng ini, dan khususnya di Kota Weda ini. Tentu ada langkah-langkah prioritas, ada prioritas kebijakan mana yang kita dahulukan. Di Maluku Utara ini, Halmahera Tengah setiap tahun menggelontorkan 8 miliar rupiah hanya untuk SDM Halteng. Itu yang kadang-kadang terabaikan dalam catatan-catatan media, saudara-saudara sekalian. Kita dorong magister, sarjana-sarjana magister, putra-putri Halteng, yang kita jatakan setiap tahun itu 20 orang yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu yang kurang tersentuh oleh media-media lokal kita. Kemudian setiap tahun juga kita anggarkan 5 orang untuk magister sarjana S3. Itu juga luput dari pantauan teman-teman dari media. Menurut saya, saudara sekalian, kita bangun Plaza Weda yang nilainya kurang lebih 50 miliar. Kita bangun investasi generasi muda melalui GOR sana kurang lebih 80 miliar. Kita bangun jalan di Gebe dan Patani yang kurang lebih 200 miliar. Bagi saya terlalu murah daripada kita membangun sumber daya manusia yang saya sebutkan tadi, saudara sekalian. Karena itu akan kita bicara tentang masa depan Halteng. Itulah yang saya butuhkan dari saudara sekalian, teman-teman media, untuk dapat mengcover cita-cita mulia ini, untuk kita dorong manusia Halmahera Tengah yang berkualitas, sehingga pada masanya dia dapat mengelola sumber daya saya sendiri, pada saatnya menjadi pemimpin sendiri di negeri ini. Saudara-saudara sekalian, kita bangun yang prioritas. Sejak awal saya dengan Pak Wakil Bupati, saudaraku yang tercinta Abdurrahim Muriani setelah dilantik, dalam 3 hari kemudian saya nyatakan bahwa Kota Weda darurat air bersih. Saya nyatakan darurat air bersih, dan saya buat kebijakan khusus. Dan hari ini, saudara sekalian, kita nikmati air bening seperti yang ada di Kota Ternate dan Tidore. Dengan segala risiko, kita canangkan listrik 24 jam di Pulau Gebes. Setelah 1 minggu kami dilantik, dan hari ini menjadi kenyataan. Dalam 1 bulan itu pula kami nyatakan 24 jam untuk Patani, dan hari ini juga 24 jam listrik di Patani. Di Weda Utara dan Weda Timur, tahun kedua kami nyatakan harus 24 jam, dan hari ini 24 jam yang ada di Weda Timur dan Weda Utara. Semua melalui sentuhan kebijakan-kebijakan, bukan bicara gratis. Itu bentuk-bentuk yang kurang tercatat dalam pikiran-pikiran teman-teman di media. Sebuah prestasi yang menurut saya terlalu besar dalam memuliakan derajat hidup masyarakat Halteng pada saat ini. Kita kadang-kadang terjebak bangunan-bangunan yang cakar. Meskipun demikian kami juga lakukan. Plaza Weda ini dengan nilai investasi yang begitu besar, yang hanya ada di Halmahera ini, satu-satunya ada di Kota Weda. Tidak hanya perdagangan, tetapi ada juga teater yang akan ada di situ. Jadi tiap malam itu kaum milenial, jangan cuma kaum milenial, kaum bapak-bapak juga bisa nonton teater di situ. Dan kemarin sore saya undang PU dengan kontraktornya, termasuk seluruh PPK-nya, saya tegaskan. Desember hari ini kita evaluasi, dan Desember yang akan datang itu sudah resmi, tidak ada cerita. Kadinas PU saya sudah tugaskan PPK yang menangani stadion itu hanya menangani PPK di Kota Weda, tidak boleh lagi di luar Kota Weda, sehingga dia berkantor di sana. Seperti di Ketua Umum HKTI Jenderal Muldoko, insya Allah akan panen perdana di bulan akhir Februari pada 50 hektar yang saat ini sedang ditanam, sedang tumbuh dengan bibit unggul yang didatangkan dari Jawa.
Saudara-saudara sekalian, teman-teman kaum milenial yang saya cintai, saya banggakan. Waktu, menurut kata-kata milenial, waktu menjadi hakim. Karena itu pula maka saya akan memimpin sidang ini. Saya minta Bung Roni Sapulete untuk tampil di mimbar ini memberikan satu buah lagu. Ya, segera tampil di sini. Setelah Bung Roni Sapulete, kita akan menyaksikan juga suara-suara emas dari Bung Hayum Maneke. Terima kasih. Salam kompak selalu. Salam Pagogaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.